Capek sama hidup, tapi harus tetap jalan. Bangun tidur, buka HP, lihat jadwal, dan langsung mikir, aduh mulai lagi. Rasanya hidup kayak nggak ngasih jeda. Semua orang ngelaju kenceng dan kamu harus ikutan lari. Walau kakimu udah gemeter, tapi kita juga nggak bisa berhenti kan, karena dunia nggak nungguin. Dan di situ mulai banyak orang yang ngerasa lelah. Lelah karena mikirin masa depan, lelah karena belum bisa jadi apa-apa, lelah karena harus terus kuat walaupun udah pengen nangis. Healing itu bisa sesimpel duduk dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi aku nggak nyerah. Kamu nggak harus tahu semua jawabannya sekarang. Gak apa-apa kalau hari ini kamu cuma bisa ngerjain satu hal kecil. Kita sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain, padahal hidup orang kan beda-beda. Ada yang baru start di umur 30, ada yang rehat dulu di umur 25, dan semua itu fine-fine aja. Jadi kalau hari ini kamu lagi nggak bisa apa-apa, itu bukan akhir dari cerita kamu. Kadang kita lupa, kita hidup bukan buat jadi orang yang sempurna, tapi buat jadi manusia yang bertumbuh. Dan kadang pertumbuhan itu nggak kelihatan dari luar, tapi kita bisa ngerasain sendiri. Contoh, dulu aku gampang nyerah, tapi sekarang aku lebih sabar. Dulu aku nggak bisa ngomong jujur, sekarang aku bisa. Itu juga progres. Ren, cepet mandi, udah siang. Aku masih ngantuk, Mas. Malam main MLBB sampai subuh. Tiba-tiba hujan gede. Yeay, bolos. Enak aja bolos. Ayo mama antar naik mobil. Jadi aku bisa mengatur cuaca hari ini. Ren, berhentiin dong hujannya. Gue benci sama hujan, ada kenangan buruk. Oke. Stop Ren, jangan bikin cuaca panas, bakal terjadi hal buruk nanti. Iya, pokoknya lo harus bikin cuaca hujan terus. Kenapa sih orang-orang ngelarang aku bikin cuaca panas? Ada sesuatu yang mengerikan yang bakal muncul kalau lo bikin cuaca panas. Aku penasaran. Jangan, Ren, lo mau ngancurin bumi ya? Gue belum bahagiain ortu gue. Ren, please tolongin gue buat berhentiin hujannya. Gue harus ke rumah nenek gue. Nenek gue lagi sakit parah. Tapi katanya ini dilarang. Lu tega kalau nenek gue kenapa-napa? Ya udah deh. Gempa bumi. Ini semua salah Ren. Ada apa ini? Gara-gara lo milih musim panas, dinosaurus itu muncul. Dia suka dan aktif di musim panas. Download MLTV sekarang. Waktu hidupku 1000 tahun lagi. Ma, waktu hidup aku ada 1000 tahun. Jangan sampai ada yang tahu kamu private ya waktu hidupmu. Emang kenapa, Ma? Itu bahaya. Kamu mau diculik suster ngesot? Gak mau, aku takut. Ren, kenapa waktu hidup lo di private? Paling waktu hidupnya sisa sehari, dia kan jelek. Guys, gak boleh ngomong gitu. Emang si Ren pantas mati kok, udah mukanya jelek, miskin lagi. Aku salah apa sama kamu? Kenapa kamu jahat? Ya itu salah lo, udah jelek, miskin, hidup lagi. Ma, kenapa waktu hidupku makin hari makin bertambah ya? Gak usah banyak tanya, udah sana masuk kamar. Pengumuman, Ratu sedang mencari putri mereka yang hilang. Pasti gue putri itu. Pasti gue lah, gue kan cantik. Putri Ratu memiliki umur ribuan tahun. Semua orang wajib mempublik waktu hidupnya sekarang. Cewek baju putih, kenapa kamu nggak publik waktu hidupmu? Prajurit, dia itu jelek, bodoh, dan miskin. Dia nggak mungkin lah seorang tuan putri. Astaga, ternyata kamu adalah tuan putri yang hilang. Ayo ikut kami ke istana. Ren, sahabat saya mau ikut ke Sahabat istana. gue juga. Uang 100M atau telur? Aku lagi pengen banget makan telur goreng. Ren, ayo makan, udah siang. Ma, gorengin telur ini dong. Astaga, kamu dapet telur itu dari mana? Kenapa, Ma? Kamu harus buang telur itu jauh-jauh. Itu telur monster. Sana pergi. Mama aneh banget deh, masa takut sama telur? Weh, lihat si Ren pegang telur itu. Ayo kita laporin dia ke kepala sekolah. Ren, lo dipanggil kepala sekolah tuh. Permisi, Bu. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Bu? Saya salah apa? Kamu memilih telur yang berbahaya itu. Telur itu harusnya sudah punah sejak dulu. Pergi lo, Ren, dasar pembawa bencana. Ya udah, aku pergi. Hei, kamu yang pegang telur itu. Saya, kenapa Pak RT? Pergi kamu dari kota ini. Semua penduduk di sini mengusir kamu. Pergi sebelum telur itu menetas. Telur itu isinya monster. Musnahkan telur itu. Sekarang aku harus kemana? Ke planet Mars. Loh, menetas. Perbedaan emak dan bapak ketika nyuruh belanja. Ren, sini dulu nak. Kenapa, Pak? Beliin papa rokok ya di warung. Ini uangnya. Wah, banyak banget, Pak. Pak, ini rokoknya dan ini kembaliannya 80.000. Kembaliannya buat jajan kamu aja ya nak. Makasih, Pak. Ren, cepetan sini. Iya, Ma. Beliin Mama gula, minyak, sama beras yang baru dipanen ya. Pastiin berasnya nggak ada kutu. Hah, ya udah, mana uangnya? Bentar ya. Kita sulap dulu uangnya. Nih, 50.000. Lah, mana cukup, Ma? Cukup. Udah sana cepetan, ntar keburu hujan. Ma, ini belanjaannya. Oke, gula 12.000, minyak 18.000, beras 17.000, biaya parkir 2.000. Sisa 1.000, mana kembaliannya? Ini mah. Sisi enak dan gak enaknya jadi anak terakhir. Nggak enaknya jadi anak terakhir. Deh, ambilin remote AC kakak dong di meja. Aduh,
Nih kak. Makasih. Dek, sekalian beliin kakak es campur dong di depan kolam renang. Ih, ribet banget. Ya udah, mana uangnya? Halo pak, adek lagi kerja kelompok di rumah teman. Kerja kelompok apaan dari jam 3 siang sampai jam 9 malam belum pulang? Cepetan pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, mendingan sekalian gak usah pulang. Tapi belum selesai pak tugasnya. Gak ada alasan ya, selesai nggak selesai pulang. Giliran kakak aja bebas mau balik subuh juga. Enaknya jadi anak terakhir. Kak, beliin adek ini dong. Ambil aja deh, mau apa lagi? Mau ini juga kak. Boleh dong deh, nanti kakak bayarin. Kakak jahat. Ya ampun, kakak bikin adek nangis. Cepet minta maaf sama adek. Adek minjem HP aku terus dibanting ma sampai mental layarnya. Adik sengaja mah. Lagian kan HP kakak juga udah jelek. Ya udahlah, cuma HP doang. Kakak jangan dimarahin adiknya, ditendang aja. Semoga hari ini aku punya jatah mendengar 40 menit. Yeay, akhirnya aku punya jatah dengar setelah 12 tahun tuli. Gak sabar pengen ketemu teman-temanku. Itu mereka. Itu si Ren nyapa kita. Iya gue sih ogah temenan sama dia. Takut ketularan jadi yatim piatu. Gue juga jijik banget sama dia, gak punya emak bapak. Ayolah pergi. Kenapa mereka ngomong gitu? Emang gak punya emak bapak bisa nular ya? Ternyata punya jatah dengar gak enak. Itu kan si Ren, anak yang ditemuin di tong sampah. Iya, emak bapaknya aja ngebuang dia pas bayi karena dia memang sampah. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Ntar dia denger gimana. Jatah dengar dia kan selalu 0. Akhirnya jatah dengarku 0 lagi. Guys, kata Pak Tutung besok orang tua kita wajib ke sekolah buat ambil rapot. Mampus lo Ren culun. Gak bisa ngambil rapot. Iya, emang anak yatim piatu kayak si Ren gak pantas sekolah di sini. Diam kalian semua. Emangnya Ren ngerugiin kalian? Kalau kalian berani bully Ren lagi, gue bakalan bakar sekolah ini. Lo ngebelain si Ren. Aduh, jatah kedipku cuma 1 hari ini. Ren, sini bantuin mama lap-lap lemari baju. Banyak debunya nih, kotor. Gak bisa mah, jatah kedipku cuma 1. Nanti kalau kena debu aku ngedip. Banyak alasan, dasar anak durhaka. Anak-anak, hari ini ada lomba bermain badminton. Hadiahnya uang 5 juta loh. Wah asik. Pasti gue pemenangnya. Jatah kedip gue aja ada 5.000. Gue juga mau ikut. Aku gak bisa ikut. Manusia aja sehari ngedip 15.000 kali. Masa Ren 1 kali aja gak bisa? Aduh, sakit. Rasain lo orang miskin. Tania, kenapa kamu dorong Lala sampai jatuh? Gak usah ikut campur lo culun. Ntar gue tiup mata lo baru tahu rasa lo langsung meninggoy. Lala, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Ren, makasih ya udah bantuin aku. Ren, aku boleh pinjem uang 20.000 gak buat beliin obat ibuku? Uangku pas-pasan lagi. Ren, kalau gak ada gak apa-apa kok. Ada kok lah, ini buat kamu, gak usah diganti ya. Makasih Ren, semoga lo banyak rezeki ya. Hah, ini mimpi apa gimana? Jatah kedipku kok banyak? Uang 100 juta atau tahu apapun karena aku orangnya kepo jadi. Mama suka makan rambut. Iya nak, soalnya enak kayak makan bakmi. Mama jorok banget sih. Kamu mau cobain nggak rambut mama? Enggak, aku geli sama rambut yang udah rontok gitu. Beneran semalam gue abis nembak Lala, lo di chat, lo kan sahabatnya. Menurut lo dia bakal nerima gue apa enggak? Nerima dong, dia kan udah lama suka sama kamu. Halo Gino. Itu Lala. Aku mau jadi pacarmu. My darling. Cie. Ren, 11 tambah 6 berapa? 17 pak. Tumben kamu pinter, biasanya dodol. Ren, aku udah lama suka sama kamu. Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Ya udah kita pacaran aja yuk. Gak mau kamu pacaran dulu sama orang lain, nanti baru aku rebut. Kok gitu sih? Iya, soalnya hobiku ngerebut pacar orang. Pecerang kamu. Apa tuh? Perebut cewek orang. Topi atau uang 10 juta? Uang 10 juta buat apa? Buat beli batagor aja nggak cukup. Ren, mana 10 jutanya? Buat apa 10 juta? Aku pilih topi. Bagus kan topiku? Kamu anak tuyul ya. Kamu ngorbanin uang 10 juta cuma buat topi kayak gitu. Lah, aku dapat uang sebanyak ini dari mana? Ren, kamu nyolong celengan kakak ya, sini balikin. Celengan yang ini? Iya, sini balikin, itu banyak isinya. Isinya udah habis aku jajanin semua. Jangkrik kau. Hah, dapat uang lagi? Jangan-jangan tiap orang marah sama aku dapat uang. Kalau gini aku bisa jadi orang paling kaya di dunia. Ren kenalin ini Pak. Apa-apaan? Ren lo apa-apaan sih cium orang sembarangan? Dia pacar baru kamu kan, jadi kamu kesel. Iya papa gue dasar PA. Astaga, maaf om. Pipi saya jadi bau cumi. Aku habis makan cumi goreng terasi.